itu menunjukkan wajib. Dan tasyahud banyak sekali lafaz-lafaznya, dan kaidah kita yang dulu pernah kita sampaikan, selama lafaz tersebut sahih dari Nabi SAW maka boleh diamalkan. Dan yang paling bagus yaitu dipraktekkan semuanya, kadang begini dan kadang begitu, supaya kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW dan tidak mematikannya. Hanya saja lafaz yang paling bagus tasyahud itu adalah lafaz ini, ya, lafaz ini yang disebut dengan tasyahud Abdullah bin Mas'ud, ya, atau salawat Ibrahimiyah, ya. Ini yang paling bagus, ya, tasyahud dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Ini yang paling bagus, tasyahud yang paling bagus, karena Nabi SAW begitu perhatian dalam mengajarkannya. Di mana tadi Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat Ibnu Mas'ud seperti mengajarkan surat Al-Quran. Kemudian tidak cukup sampai seperti itu juga, Nabi mengajarkannya sambil memegang, ya, telapak tangannya Abdullah bin Mas'ud, yang itu menunjukkan perhatian beliau ketika mengajarkan tasyahud ini. Dan dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah, yaitu bolehnya, ya, berdoa setelah tasyahud dengan doa apapun, karena tadi falyatahayyar minal mas'alati masya, hendaknya dia memilih doa yang dia suka. Bahkan ini termasuk waktu yang mustajab. Setelah tasyahud akhir menjelang salam kita berdoa, ya, dengan doa kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah, ya, anjuran dalam berdoa itu berdoa untuk diri kita terlebih dahulu, baru untuk orang lain. Diambil dari mana? Ya, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan untuk kami. Nah, ini pribadi kita dulu. Wa ala ibadillahi salihin, dan untuk hamba-hamba yang saleh. Berarti kalau kita mau mendoakan, doalah untuk kita dulu, ya, baru setelah itu keluarga kita, istri anak-anak kita, ya, kemudian sahabat kita, ya, orang tua kita dan lain sebagainya, ya, karena orang yang paling utama adalah diri kita terlebih dahulu. Dan di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, ya, hendaknya seorang pengajar melakukan metode-metode pengajaran yang membuat murid perhatian. Salah satunya tadi apa? Yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau memegang telapak tangan, ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini sebagai bentuk perhatian supaya sang murid memperhatikan apa yang disampaikan oleh sang guru. Tapi berikutnya, an Abdurrahman bin Abi Layla qala, dari Abdurrahman bin Abi Layla qala, beliau mengatakan, laqiyani Ka'b bin Ujrah, Ka'b bin Ujrah pernah berjumpa denganku. Ka'b bin Ujrah salah satu sahabat Nabi SAW. Adapun Abdurrahman bin Abi Layla, beliau adalah seorang tabi'in. Jadi Abdurrahman bin Abi Layla, beliau pernah berjumpa dengan Ka'b bin Ujrah, salah satu sahabat Nabi. Faqala, lalu Ka'b bin Ujrah mengatakan, ala uhdi laka hadiyah, maukah aku memberimu sebuah hadiah? Ya, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar kepada kami. Faqulna ya Rasulullah, maka kami mengatakan, wahai Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik, fa kaifa nusalli alaik. Kami tahu bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu, tapi bagaimanakah kami bersolawat kepadamu, wahai Rasulullah? Jadi para sahabat tahu bagaimana tata cara mengucapkan salam kepada Nabi, tapi
bagaimana lafaz yang benar dalam bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tanyakan hal itu kepada Nabi. Qala qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah berikanlah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga atau pengikut Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau bersalawat kepada keluarga atau pengikut Ibrahim, karena al itu ada dua makna, pengikut atau keluarga. Dan keluarga yang dimaksud keluarga yang beriman. Adapun yang tidak beriman seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, maka tidak masuk. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau zat yang maha terpuji lagi mulia. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis ini dapat kita ambil faedah juga, yaitu apa? Tata cara solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga dianjurkan ketika kita sholat, dan memiliki banyak lafaz-lafaz. Memiliki banyak lafaz yang berbeda-beda, dan kaidah kita apa? Apabila lafaz tersebut sahih dari Nabi SAW, maka boleh diamalkan semuanya. Dan yang paling bagus, kadang ini kadang itu ganti-ganti, agar kita menghidupkan semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan catatan sholawat tersebut sahih dari Nabi. Adapun sholawat-sholawat yang tidak sahih, bikinan orang-orang ahlul bid'ah dari kalangan orang-orang sufi dan yang lain sebagainya, maka tidak boleh, karena itu termasuk kebid'ahan. Cukup bagi kita mengamalkan salawat yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari hadis ini juga dapat diambil faedah, sebagaimana pendapat sebagian ulama, bahwa salawat kepada Nabi itu adalah wajib. Diambil dari mana? Qulu, katakanlah, itu perintah, dan perintah hukum asalnya menunjukkan wajib, menunjukkan wajib. Tapi ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwa solawat pada setelah tasyahud itu tidak sampai derajat wajib. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bolehnya menyampaikan ilmu tanpa diminta, karena di sini Ka'ab bin Ujrah memberikan ilmu kepada Abdurrahman bin Abi Lailah tanpa diminta terlebih dahulu. Bahkan beliau yang nawari, mau enggak kamu saya kasih apa? Hadiah. Ternyata hadiahnya berupa ilmu. Ini juga menunjukkan kepada kita faedah penting, bahwa hadiah terbaik menurut para ulama ussalaf itu hadiah berupa ilmu, bukan hadiah duit. Orang kalau ngira sekarang tak kasih hadiah, pikirannya duit, atau barang dan lain sebagainya. Tapi para ulama dahulu, hadiah terbaik menurut mereka adalah hadiah berupa ilmu, berupa nasihat. Itu yang terbaik. Baik, berikutnya An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya Allah aku berdoa berlindung kepadamu dari azab kubur, siksa kubur.
wa min adzabin nar, dan dari siksa neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah dajjal. Wa fi lafdhin li Muslim, dan dalam riwayat Muslim, idza tashahhada ahadukum, kalau seorang di antara kalian selesai tasyahud, falyasta'id billahi min arba, hendaknya dia berlindung kepada Allah dari 4 hal. Ya, 4 hal itu tadi, yaitu berlindung dari azab kubur, azab neraka, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah dajjal. Taib, hanya saja di sini lafadznya berbeda. Kalau yang awal itu perbuatan Nabi Rasulullah SAW berdoa, tapi lafadz yang kedua itu perintah, ya, ucapan dari Nabi SAW. Kalau salah seorang di antara kalian selesai tasahud, hendaknya dia berlindung. Ya, di sini ucapan Nabi SAW. Kalau tadi perbuatan, apa bedanya? Kalau perbuatan itu, ya, kalau perbuatan itu tidak menunjukkan wajib. Mujarradul fi'li la yadullu 'alal wujub. Sekedar perbuatan Nabi tidak menunjukkan wajib. Berbeda dengan ucapan. Kalau ucapan, maka itu menunjukkan wajib. Bisa menunjukkan wajib. Makanya sebagian para ulama berdalil dengan hadis ini wajibnya seorang berdoa berlindung kepada Allah dari 4 hal ini. Karena di situ ada perintah fal yasta'id, hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal, Taib, dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, dianjurkan bagi orang yang sholat selesai tasyahud untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal ini. Ya, dari 4 hal ini, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan di sini terkumpul 2 hal. Yang pertama adalah ucapan Nabi, dan yang kedua adalah perbuatan. Jadi ini mantap ini. Ucapannya ada, perbuatannya juga ada. Maka tidak selayaknya bagi kita untuk meninggalkan doa ini. Ya, tidak selayaknya bagi kita meninggalkan doa ini, karena ini doa yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW ketika sholat. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah penetapan adanya azab kubur. Jadi kita percaya bahwa siksa kubur itu benar adanya, wajib kita imani, sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama salaf. Ulama salaf sepakat bahwa azab kubur itu apa? Hak, benar adanya. Kata Imam Ahmad, azabul qabri haqqun la yungkiruhu illa dhal. Azab kubur itu adalah hak, benar adanya, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sesat, seperti orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, orang-orang ahli filsafat, orang-orang ya, Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir termasuk yang tidak percaya dengan adanya siksa kubur. Makanya Syekhul Albani mengatakan Hizbut Tahrir itu Mu'tazilah gaya baru. Mu'tazilah gaya baru. Intinya, ayolah ikhwah, ini salah satu akidah yang wajib kita yakini. Ya, jangan sampai kita tertipu dengan syubhat-syubhat orang-orang yang mengingkarinya. Ada buku yang ditulis oleh Agus Mustafa, judulnya Tak Ada Siksa Kubur. Ini daur ulang dari paham Mu'tazilah, paham Jahmiyah yang mengingkari siksa kubur. Ya, alasannya hanya akal-akalan. Ya, buktinya kita bongkar, nggak nemu tuh mungkar nakir, ya, dan lain sebagainya. Ini akal-akalan. Agama tidak berdasarkan dengan akal, ya. Agama berdasarkan dalil. Akal manusia terbatas. Ya, betul kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, inna lil aqli haddan yantahi ilai kama anna lil basari haddan yantahi ilai. Akal itu memiliki batas sebagaimana pandangan mata memiliki batas. Maka jangan berlebih-lebihan terhadap akal.
Dan di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini penetapan adanya neraka. Ya, oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah pun sepakat percaya dengan surga, percaya dengan neraka, dan ini termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Siapa yang tidak mempercayainya, maka berarti dia tidak beriman kepada hari akhir. Dan siapa yang tidak percaya dengan hari akhir, maka dia kafir. Ya. Dan wajib keimanan kita bahwa ada surga dan neraka, ya, tujuannya adalah agar kita semangat beribadah, meraih dan menggapai surga, dan agar kita berupaya agar kita menjauh dari neraka. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah penetapan adanya Dajjal. Kita juga percaya bahwa Dajjal itu nanti akan keluar di akhir zaman. Bahkan ini fitnah yang sangat dahsyat. Ya, ini juga bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah yang tidak percaya dengan adanya Dajjal. Mereka mengatakan bahwasanya hadis-hadis tentang Dajjal ahad, dan hadis ahad tidak bisa jadikan hujjah dalam masalah-masalah akidah, sehingga mereka tidak percaya dengan Dajjal, atau mereka merubah maknanya. Dajjal itu maksudnya adalah Amerika, Rusia, kedikdayaan orang kafir sekarang, ya. Nah, maka ini adalah termasuk kesesatan, tidak percaya dengan hadis-hadis Dajjal, padahal hadis tentang Dajjal itu derajatnya mutawatir, sebagaimana juga hadis-hadis tentang turunnya Isa alaihi salam mutawatir, wajib bagi kita mempercayai. Tapi kita harus memahami hadis-hadis tentang Dajjal juga dengan benar, jangan serampangan juga. Ya, sebagian orang atau yang dikenal dengan ustadz akhir zaman, ya, serampangan dalam memahami hadis-hadis seperti ini, sehingga mengklaim bahwa si Dajjal yang dimaksud adalah ini sekarang, Imam Mahdi sudah keluar, Isa sudah keluar, dan lain sebagainya. Dulu ada yang bilang Dajjal yang diberitakan oleh Nabi sudah keluar di India katanya, yaitu Sai Baba. Atau Imam Mahdi katanya sudah keluar sekarang, di Suriah. Nah, hal-hal seperti ini, termasuk berfatwa atau berbicara tanpa ilmu. Dan ini banyak, mereka dikenal dengan ustadz-ustadz akhir zaman. Termasuk di Bandung ini ada ustadz akhir zaman juga yang terkenal. Ini termasuk harus diwaspadai. Berbicara tentang Dajjal tapi dengan dusta, dengan tanpa ilmu. Dia tidak sadar bahwa dirinya juga termasuk Dajjal. Dajjal itu artinya apa? Pendusta. Dajjal itu artinya pendusta. Jadi kadang Dajjal tapi berbicara tentang Dajjal. Taib. Walhasil maksudnya adalah ayyul ikhwah, kita harus hati-hati dari orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan berbicara apa yang tidak kamu ketahui. Jangan termasuk orang yang mendustakan hadis-hadis tentang Dajjal, tapi juga jangan gegabah mengklaim, oh ini loh yang dimaksud Dajjal, ini loh Mahdi yang sekarang itu muncul. Karena kita tidak bisa untuk berbicara tentang masalah-masalah gaib kecuali apabila ada dalilnya. Jangan serampangan mempraktekkan dengan kenyataan tanpa ilmu. Berikutnya, An Abdullah bin Amr bin al-As An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, dari Abdullah bin Amr ibn al-As dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq ma'ruf, dia termasuk sahabat Nabi SAW yang mulia bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahkan beliau termasuk sahabat Nabi yang paling dicintai. Laki dari kalangan sahabat yang paling dicintai adalah Abu Bakar. Kalau perempuan, Aisyah, istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada yang mencela Abu Bakar, ada yang mencela Aisyah, berarti hakikatnya dia mencela Nabi. Karena berarti dia mencela orang yang paling
cintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti orang-orang Syiah yang mencela Aisyah, mencela Abu Bakar, melaknat, mengkafirkan, bahkan memvonisnya di neraka. Waliyadzubillah. Maka ini adalah termasuk ya su'ul adab, kurang ajar ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus hati-hati dan waspada dari pemikiran-pemikiran Syiah yang sangat berbahaya. Taib dari Abu Bakar As-Siddiq annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu doa yang bisa aku praktekkan dalam salatku. Doa ini saya panjatkan, saya baca dalam salatku. Ya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Kul," katakan doa ini. Apa doanya? Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku mengakui bahwa aku berbuat zalim terhadap diriku dengan kezaliman yang banyak. Dalam riwayat yang lain, kabira, dengan kezaliman yang besar. Bayangkan ini, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang dijamin masuk surga, orang yang sangat bertakwa, manusia terbaik setelah Nabi, bahkan setelah para Nabi. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, tapi diajari oleh Nabi SAW untuk merendah, mengakui bahwa dirinya banyak dosa. Lah kalau Abu Bakar aja suruh mengakui bahwa dia banyak dosa, gimana dengan kita? Ya, yang siang malam banyak berlumuran dengan dosa. Ya, siang malam kita menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sahabat Abu Bakar saja suruh mengakui bahwa dia banyak berbuat zalim terhadap dirinya, ya apalagi dengan diri kita. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kami ya Allah kecuali hanya Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka berikanlah ampunan kepadaku ya dengan maghfirah dari sisimu. Dan maghfirah, ingat, ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala maghfirah, ampunan, ya, kita mengatakan astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita minta dua hal. Pertama, kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita di dunia. Ya, menutupi aib-aib kita di dunia, karena dosa itu aib. Terkadang aib ini dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dan terkadang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta supaya dosa-dosa kita ini ditutupi oleh Allah, tidak dinampakkan kepada manusia. Yang kedua, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa tersebut di akhirat nanti. Ya. Taib. Warhamni, dan sayangilah aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taib. Hadis ini ayyuhal ikhwah menunjukkan kepada kita bahwa disyariatkannya berdoa dengan doa ini. Ya, berdoa dengan doa ini. Kapan letaknya doa ini? Ya, ada yang mengatakan doa ini dibaca pas sujud, karena waktu yang paling terbaik doa ketika sholat itu saat sujud, karena waktu itu waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah SWT. Dan ada yang mengatakan ya tempatnya adalah sebelum salam. Ada yang mengatakan waktu doa ini adalah sebelum salam. Sebelum salam, selesai tasahud ya, kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal tadi, kemudian berdoa dengan doa ini. Nah ini penting nih, terutama kalau kita lagi sholat sendiri, itu kan waktunya bebas ya, panjang. Berbeda kalau kita makmum. Kalau makmum ngikut imam, kalau imamnya udah selesai udah nggak bisa doa lagi antum, ya kan? Kecuali kalau antum sudah selesai, kok imamnya belum selesai juga, ya udah pakai doa ini, ya. Nah daripada nganggur ngelamun, ya kan? Doa apa ini ya? Lama banget imamnya ini. Ya. Taib, baca doa ini. Taib, dan diantara faedah juga dari hadis yang mulia ini, ya pentingnya doa ini. Doa ini sangat penting, karena di dalam
doa ini terdapat pengakuan bahwa kita ini banyak salahnya, banyak zalimnya, ya. Taib. Berikutnya, Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ma sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan suatu salat. Maksudnya entah salat wajib ataupun salat sunnah. Ba'da an unzilat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath. Tidaklah Rasulullah salat sebuah salat, yakni baik salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Jadi semua salat. Ini lafaz yang umum. Tidaklah Nabi salat sebuah salat setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan fath, yakni fathu Makkah. Illa yaqulu fiha, kecuali Nabi SAW mengatakan, berdoa, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagimu ya Allah. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lain, kana Rasulullah yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudih. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering mengatakan dalam rukuk dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, ya wahai Rabb kami, segala puji bagimu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath ini sering-sering mengucapkan zikir ini, ya, mengucapkan doa ini yang berisi tasbih maha suci Allah SWT, berisi tahmid pujian kepada Allah SWT, dan berisi istighfar memohon ampun kepada Allah SWT. Tiga hal ini, tasbih, tahmid, dan istighfar. Karena dalam surat An-Nasr itu juga memang ada anjuran untuk apa? Istighfar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Memang ini perintah Allah SWT, fasabbih. Makanya beliau mengucapkan subhanaka, ya, bihamdi rabbik. Makanya tadi beliau mengatakan apa? Wa bihamdik. Kemudian wastaghfirhu, ya, dan mintalah ampunan. Makanya beliau mengatakan Allahumma ighfirli. Jadi beliau melaksanakan ayat tersebut, yaitu surat An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Taib. Dan surat ini kalau kita ingat, surat ini itu adalah pertanda bahwa ajal Nabi semakin dekat. Ya, sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu Abbas. Sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu Abbas ketika dikumpulkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam suatu majelis. Ini orang pakar-pakar sahabat Nabi dikumpulkan. Bagaimana menurut kalian tentang ayat ini? Mereka menafsirkan sesuai ayat tersebut saja. Ya, ini Allah SWT memerintahkan kepada nabinya selesai Fathu Makkah dan mendapatkan pertolongan Allah SWT untuk bertasbih, bertahmid, dan istighfar. Tapi Ibnu Abbas tidak. Beliau mengatakan ayat ini adalah pemberitahuan dari Allah SWT bahwa ajal Nabi sudah dekat. Ya, makanya disuruh untuk memperbanyak apa? Istighfar, memperbanyak salat, memperbanyak tasbih, tahmid. Maka ini juga anjuran bagi kita ayyuhal ikhwah, ya, kalau kita sudah lanjut usia, ya, hendaknya bagi kita untuk banyak istighfar, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menutup hidup kita dengan apa? Istighfar. Karena istighfar itu tidak mesti kita habis dosa, tidak. Istighfar itu dalam segala hal.
bahkan walaupun kita sehabis melakukan amal ibadah. Istighfar. Makanya habis sholat Nabi menganjurkan apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, karena kita walaupun habis melakukan ibadah, yakinlah ibadah kita masih banyak kekurangannya. Sholat misalkan, ya, ini masih banyak kita sholat tapi belum bisa khusyuk. Ya, kita sholat, sudah sholat, tapi pikiran kita kemana-mana. Ya, kosong. Makanya kita dianjurkan untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini dapat kita ambil faedah anjuran berdoa dengan doa ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Kapan waktunya doa ini? Rukuk dan sujud. Pada saat rukuk dan sujud. Sebagaimana tadi dalam hadis fi ruku'ihi wa sujudih, dalam rukuknya dan dalam sujudnya. Jadi boleh antum ketika rukuk membaca doa ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Demikian juga ketika sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ya. Baik, berikutnya babul witr, bab tentang solat witir. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau di atas mimbar. Rajulun tidak disebutkan namanya. Dulu pernah kita sampaikan, kalau ada seorang rawi tidak disebutkan namanya dalam ilmu mustalah hadis, namanya apa? Mubham. Nah, wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham itu kalau ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Ya, wallahu alam siapa namanya, tapi yang jelas dalam riwayat yang lain disebutkan seperti dalam Sunan Abi Dawud bahwa yang dimaksud laki-laki ini laki-laki dari Badui, jadi lelaki Badui, yaitu orang Arab gunung, orang Arab pegunungan, jadi orang desa. Ada seorang laki-laki dari gunung gitu ya, orang pedesaan, datang kepada Nabi bertanya, padahal Nabi sedang di atas mimbar. Ya, nah ini Nabi sedang khutbah di atas mimbar, tapi dia nanya, ya, enggak sabar. Ma tara fi salatil lail, bagaimana menurutmu salat malam? Ini apa yang kamu katakan tentang salat malam, wahai Nabi? Qala masna masna, salat malam itu dua-dua, yakni 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasya as-subha shalla wahida, dan jika salah seorang di antara kalian takut subuh, maka sholatlah 1 rakaat. Fa'autarat lahu ma shalla, ya, berarti itu witir. Wa innahu kana yaqul, dan Nabi SAW mengatakan, ij'alu akhir salatikum bil laili witra, jadikan akhir salat kalian di malam hari itu adalah witir. Ya. Baik, hadis ini menunjukkan kepada kita pertama bahwa salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat, yakni 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru kemudian ditutup dengan witir. Taib. Hanya saja kalau kita khawatir karena waktunya udah mepet dengan subuh, maka boleh cukup dengan witir saja. Tapi aslinya berapa? 2 rakaat 2 rakaat, ya. Baru kemudian ditutup dengan sholat witir. Tapi kalau memang misalkan waktunya nggak cukup, karena sholat witir itu akhir waktunya adalah subuh, kalau sudah subuh. Dan dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah bahwa sholat malam itu tidak terbatas pada bilangan tertentu, ya, boleh, karena Nabi mengatakan sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat, tidak membatasi dengan jumlah tertentu, ya. Sekalipun
yang paling bagus adalah 11 rakaat. Karena itu yang paling sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana dalam hadis Aisyah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak menambah dalam sholat malam itu dari 11 rakaat. Ya, dari 11 rakaat. Artinya yang paling sering dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam itu baik di bulan Ramadan maupun tidak adalah 11 rakaat. Maka yang paling afdal 11 rakaat. Tapi seandainya ada yang lebih daripada 11 rakaat, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Jadi ini bukan bermaksud pembatasan. Oleh karena pendapat yang lebih kuat ayyuhal ikhwah bahwa sholat tarawih itu ya sekalipun yang lebih afdal adalah 11 rakaat, tapi kalau seandainya ada yang memilih lebih dari 11 rakaat boleh. Seperti dipraktekkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ya, mereka sholatnya 23 rakaat, tidak mengapa. Ya, sekalipun yang afdal berapa? 11 rakaat. Dan dari hadis ini dapat kita ambil faedah disyariatkannya sholat witir. Jadi sholat witir itu disyariatkan, sunnah muakkadah. Dan dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah bahwa sholat witir itu minimal adalah 1 rakaat. Ya, itu sudah paling minim, nggak bisa setengah lagi. Ya, setengah rakaat gitu nggak bisa. Itu sudah paling dikit itu 1 rakaat. Taib. Dan diantara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa waktu akhir sholat witir adalah terbitnya fajar shadiq, yaitu masuknya waktu subuh. Makanya tadi Nabi mengatakan kalau kalian khawatir subuh maka ya cukup sholat 1 rakaat saja. Tapi berikutnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah SWT meridhoinya. Qalat, beliau mengatakan, min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap malam Rasulullah SAW itu sholat witir. Masya Allah ini ya. Nabi itu orang yang sudah dijamin masuk surga, diampuni dosanya. Tapi beliau setiap malam ya selalu sholat malam, sholat witir. Masya Allah. Ya, kita ini banyak dosanya, tapi kadang sering merasa seakan-akan kita calon penduduk surga. Ya, nah, makanya wal musta'an. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita dan melembutkan hati kita semuanya. Ya, dan ini juga bantahan kepada orang-orang atau sebagian paham tasawuf yang mengatakan bahwa orang itu kalau sudah sampai derajat tertentu berarti gugur dari kewajiban, dari puasa, karena dia sudah sampai hakikat makrifat. Nabi ini sudah ya tingkatannya sudah wali nih sudah. Tapi apakah gugur dari kewajiban? Tidak, justru beliau malah semangat. Ya. Nah, anehnya ada orang derajat wali, derajat nabi belum nyampe, tapi merasa sudah gugur dari kewajiban. Ya, alasannya sudah sampai hakikat makrifat. Orang itu semakin tinggi derajatnya bukan malah gugur, tapi malah semangat ibadah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya saya sudah tidak wajib sholat lagi, tidak wajib puasa lagi karena saya sudah sampai derajat tertentu, ini orang bukan wali Allah. Ini wali setan. Wali setan. Jangan mau dikibuli, jangan mau dibohongin. Orang itu kadang manggut-manggut aja kalau dibohongin. Oh, dia sudah nggak sholat, sholatnya di Mekah. Ya, kapan ke Mekahnya orang dia ada di rumah? Ya, kadang ada sebagian orang itu gampang percaya aja gitu. Oh, dia udah tingkatannya udah tinggi. Ya. Taib. Nabi mengatakan Rasulullah SAW setiap malam beliau itu witir min awwalil lail, kadang malam awal, wa usatihi pertengahan, wa akhirihi dan akhir, fantaha witruhu ila sahar. Ya, witirnya Rasulullah SAW itu berakhir di waktu
sahur. Sahur itu waktu sebelum subuh. Waktu sebelum subuh. Yaitu waktu dari antara fajar kadzib dengan fajar shadiq. Nah, itu disebut waktu sahur. Makanya waktu yang paling utama kita sahur untuk puasa itu semakin akhir, semakin mendekati subuh itu semakin bagus. Ada sebagian orang sahur jam 12 malam. Nah, misalkan. Bahkan kadang ada yang sebelum tidur habis sisa sahur gitu. Ya. Akhirnya bangun-bangun keroncongan, lapar. Ya. Sahur itu yang paling utama malah diakhirkan. Tapi intinya dari hadis ini ayyul ikhwah bahwa waktu sholat witir itu panjang. Ya, mulai dari setelah sholat isya sampai terbitnya fajar itu waktu ya sholat witir. Mulai dari sholat isya sampai ya fajar. Jadi seandainya orang setelah sholat isya dia witir terlebih dahulu sebelum tidur boleh. Ya, terutama kalau dia khawatir nggak bisa bangun, itu dianjurkan untuk witir. Ya, untuk misalkan habis safar capek, kayaknya nggak bisa bangun ini, sholat witir dulu nggak apa-apa. Ya, kalau kita merasa bahwa nanti kita bisa bangun, afdalnya sepertiga malam terakhir. Ya, di akhir itu lebih utama. Tapi kalau kita khawatir nggak bisa bangun, boleh diawalkan. Karena waktu sholat witir tadi itu panjang, mulai dari isya sampai subuh. Taib. Yang terakhir, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah yusalli minal laili salasa asra raq'ah yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Dari Aisyah, semoga Allah SWT meridhoinya, karena sholat malam itu yang paling tahu adalah istri-istri Nabi, Pak. Ya, yang paling tahu. Kalau sahabat kan nggak tahu, karena sholat malamnya Rasulullah kan di rumah, nggak banyak yang tahu. Yang paling tahu istri-istri Nabi. Ada sebagian sahabat yang tahu seperti Ibnu Abbas karena pernah bermalam di rumah bibinya yaitu Maimunah, dan Maimunah salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau Ibnu Umar, karena Ibnu Umar itu punya saudari Hafsah, istrinya Nabi juga. Ya, tapi secara umum yang paling tahu adalah istri Nabi. Ya, makanya yang paling banyak meriwayatkan adalah Aisyah. Kana Rasulullah yusalli minal laili salasa asyara raq'ah. Rasulullah pernah sholat malam 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin, beliau witir dengan 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Beliau tidak duduk kecuali di akhir. Ya, kecuali di akhir. Ini menunjukkan ya bahwa Rasulullah SAW sholat malam 13 rakaat. Jadi sholat 8 rakaat, 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian witir 5 rakaat sekaligus. Paham ya? Jadi sholat malam 13 rakaat. 13 rakaat itu dengan perincian 8 rakaat, 2 rakaat 2 rakaat. Berarti 4 kali ya. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu 8. Setelah itu witirnya 5, langsung sekaligus. Ya, dengan sekali tasyahud. Dengan sekali tasyahud ya, langsung salam. Nah, itu salah satu cara sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat malam memiliki beberapa model. Memiliki beberapa model. Yang paling masyhur 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian witir. Witir bisa, yang witir 3 rakaat itu bisa 2 rakaat kemudian salam, kemudian 1 rakaat lagi, atau 3 rakaat sekaligus dengan 1 salam, dengan 1 tasyahud. Nah, itu juga boleh. Yang nggak boleh itu dengan 2 tasyahud, kayak sholat maghrib. Nah, itu nggak ada, itu tidak ada. Jadi 3 rakaat dia pakai tasyahud pertama kemudian bangkit, lah itu nggak ada. Yang ada apa? Salam, kemudian nambah 1 rakaat, atau
3 rakaat sekaligus. Ya, 3 rakaat sekaligus. Nah, walhamdulillah. Selesai sudah pembahasan ya tentang bagian pertama dari buku ini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan setelah 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Jadi pamit dua Rabu ke depan ya, ana izin karena ada jadwal umroh. Insya Allah nanti berarti Rabu berapa ya? Rabu ketiga lagi lah. Nah, saya bentar. Soalnya pas berangkatnya itu Rabu depan. Nah itu ketemu. Nah, ketemunya lagi insya Allah ta'ala 24 ya, tanggal 24 Januari. Nggak tahu nanti mungkin libur dulu atau diganti, nanti tergantung panitia. Yang jelas anak tanggal 10 sama 17 izin terlebih dahulu. Insya Allah ta'ala mungkin anak punya rencana habis tanggal 24 itu kita bahas kitab siap. Kitab tentang apa? Berpuasa, karena sudah dekat puasa. Ya, sudah dekat puasa, sudah masuk bulan Rajab. Ya, sehingga akan terasa pas kalau kita membahas atau membaca kitab siap. Jadi kita loncati. Karena pembahasan puasa itu kalau nggak mendekati puasa kurang pas. Atau habis Syawal misalkan bahas kitab siap, nah itu nggak nyantol biasanya. Tapi kalau sebelum itu sebagai persiapan itu lebih apa? Lebih mengenal, karena ini buat bekal kita gitu loh, buat kita bekal menghadapi bulan Ramadan, gitu. Ya kan? Ya, insya Allah. Cocok ya? Insya Allah. Jadi insya Allah ta'ala ini 2 Rabu depan kita anak pamit dulu, tapi nggak tahu nanti panitia libur dulu apa diganti ustadz yang lain. Libur. Nanti kebanyakan libur. Terserah nanti, terserah panitia. Yang jelas tadi tanggal 24 insya Allah ta'ala nanti kita lanjutkan lagi dengan pembahasan Kitabu As-Siyam. Demikian ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.